Halo semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Arnintia Divastiadi, mahasiswa magister di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis studi kasus dengan topik resiliensi strategis dan posisi kompetitif pada PT Krakatau Steel. Konteks permasalahan pada PT Krakatau Steel saat ini menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan perdagangan global, khususnya Trump tarif 2.0, serta volatilitas harga baja di kawasan Asia Pasifik. Walaupun utilisasi produksi relatif stabil, perusahaan menghadapi resiko serius, mulai dari penetapan harga, gangguan pasokan, hingga ketidakpastian permintaan ekspor. Pertanyaan strategis yang muncul adalah apakah resiliensi hanya bersifat defensif untuk bertahan hidup atau dapat menjadi sumber keunggulan bersaing jangka panjang. Untuk memperdalam analisis, saya menggunakan beberapa asumsi data. Pertama, yaitu harga slab global naik dari 500 USD menjadi 650 USD per ton, atau sekitar 30%. Dampaknya, margin perusahaan tertekan sehingga perlu strategi efisiensi biaya. Kedua, lead time impor meningkat dari 40 hingga 50 hari. Artinya, resiko keterlambatan pasokan semakin besar. Ketiga, cost of capital naik dari 8 hingga menjadi 11%. Sehingga pembiayaan buffer inventory menjadi mahal dan strategi defensif sulit berkelanjutan. Keempat, permintaan domestik tumbuh dari 10 menjadi 11 juta ton atau sekitar 10%. Ini membuka peluang stabilisasi pendapatan dan menjadi basis repositioning strategis. Resiliensi dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, defensif atau reaktif, yaitu strategi bertahan jangka pendek dengan buffer inventory dan redundansi pasokan. Kelemahannya, biaya tinggi dan tidak berkelanjutan. Yang kedua, transformatif atau strategis, yaitu menjadikan resiliensi sebagai reposisi struktural. Contohnya, melalui digital visibility, demand smoothing, dan integrasi dengan strategi industri nasional, pendekatan ini lebih berkelanjutan dan dapat menciptakan diferensiasi berbasis keandalan. Dalam jangka panjang, Krakatau Steel berpotensi menjadi strategic pilar dalam rantai pasok baja Asia Tenggara. Pertumbuhan permintaan domestik dapat menjadi basis ekspansi regional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor slab. Resiliensi juga dapat menjadi diferensiasi karena keandalan pasokan di tengah volatilitas global adalah unique selling point. Selain itu, strategi ini selaras dengan agenda hilirisasi baja dan pembangunan infrastruktur nasional, sehingga perusahaan dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri. Jika dibandingkan, strategi defensif cenderung meningkatkan biaya, menempatkan perusahaan dalam survival mode, dan berperan pasif dalam industri. Sebaliknya, strategi transformasional mampu menstabilkan biaya melalui fokus pada permintaan domestik, menciptakan diferensiasi berbasis keandalan, serta menempatkan Krakatau Steel sebagai pilar strategis nasional dengan keberlanjutan jangka panjang. Kesimpulannya, resiliensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang mengubah guncangan menjadi kekuatan strategis. Strategi defensif memang memberi perlindungan jangka pendek, namun membebani keuangan. Strategi transformasional membuka peluang diferensiasi, memperkuat posisi industri, dan mendukung agenda nasional. Oleh karena itu, saya merekomendasikan 4 hal, yaitu beralih dari resiliensi reaktif ke transformasional,
memprioritaskan stabilisasi pasar domestik, berinvestasi pada digital visibility dan skenario planning, serta memposisikan Krakatau Steel sebagai champion resiliensi nasional. Dari analisis ini, saya dapat mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan strategis untuk mentransformasi tekanan eksternal menjadi keunggulan kompetitif. Efisiensi tidak selalu bertentangan dengan resiliensi jika dirancang dengan teknologi dan kolaborasi. Keduanya saling bisa melengkapi. Terakhir, geopolitik telah mengubah paradigma supply chain dari global efisiensi menuju regional resilience. Supply chain kini bukan sekedar fungsi operasional, melainkan alat positioning industri yang menentukan daya saing jangka panjang. Demikian presentasi saya mengenai resiliensi strategis dan posisi kompetitif PT Krakatau Steel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga analisis ini dapat memberikan perspektif baru dalam melihat resiliensi sebagai sumber keunggulan bersaing.